Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 11 yang paling atas ya. Yang belum megang kitab jiping aja lo, jiping ya, ntar beliin kitabnya halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, sebuah peringatan. Artinya ini suatu percegahan. Percegahan itu peringatan ya. Orang dulu ngomong percegahan itu peringatan. Rambu-rambu, ibarat lampu merah tuh merah nih ya, merah. Mengulang pelajaran yang udah kita baca sebelumnya atau kita udah bahas sebelumnya. Bermula dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam ini kitab sifat 20 ini, maka diketahuilah bahwasannya wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala i'tikad yang tersebut itu. Maka tiadalah suatu i'tikad daripada yang demikian itu bahwa harus beriktikad dengan dia. Ini kita baca mumet banget nih, pahaminya ya. Dia dengan dia dengan dia. Ya, artinya ini apa namanya mengulas ya. Mengulas kembali tentang pelajaran kita kemarin tentang hukum ya. Hukum itu ada 3, ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Akli itu artinya hukum yang bangsa akal ya, hukum yang bangsa akal. Nisbahnya penyandarannya kepada akal. Kedua hukum syar'i, hukum syariat ya, ntar saya jelasin masing-masing. Yang ketiga hukum adi, hukum yang berdasarkan kebiasaan. Dalam hukum itu yang diawali adalah pertama hukum akli dulu, hukum yang bangsa akal, nisbahnya penyandaran kepada akal. Kenapa yang didahulukan akal dulu? Karena orang itu nggak bisa menuju syariat kalau nggak ada akalnya. Akal ini adalah karunia anugerah terbesar yang Allah berikan kepada para makhluknya. Kenapa dikatakan manusia orang yang makhluk yang paling mulia? Karena dia berakal. Karena dia berakal, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, tapi karena akalnya. Akalnya itulah yang bakalan didayagunakan oleh si makhluk untuk ya melakukan hal-hal yang bisa membawa maslahat kepada dirinya. Makanya didahulukanlah hukum akli dulu, hukum yang bangsa akal dulu. Ya, jadi nggak bisa. Maka oleh karena itu, kenapa ilmu tauhid itu penting kita pelajari? Karena kita sebelum beribadah kudu tahu yang kita sembah siapa. Kalau kita nggak punya rasa yakin kepada yang disembah, maka malas-malesan ibadahnya kita. Ya gitu. Makanya disebut iman, Islam dan ihsan. Iman itu tauhid, Islam itu fikih, ihsan itu adalah tazkiyah atau tasawuf. Jadi orang itu manakala dia semakin yakin kepada zat yang disembahnya, kepada Tuhannya, maka semakin getol pula dia menyembahnya. Akan timbul rasa takut, takut, rasa khawatir manakala dia jauh daripada Tuhan yang disembahnya. Penting nih ya, penting. Akli itu ya, untuk mengenal siapa yang kita sembah atau Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau hukum akli itu 3 dia cakupannya. Yang pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Nah, itu kemarin kita udah pelajarin di sini, satu persatu kita perhatiin dari yang namanya wujud sampai mutakallimun itu udah kita perinci satu persatu. Mustahil lawanannya berarti lawanan daripada yang wajib itu. Yang ketiga yang jaiz, sesuatu yang harus ya, sesuatu yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hukum akli. Hukum syar'i itu cakupannya kepada 5 sesuatu ya. Pertama wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat mubah, kelima sahih, keenam fasad.
ya, ada 6, ada yang bilang 7. Jadi ini kemarin tuh ada di halaman berapa tuh kemarin, tentang ada halaman 4, ada wajib, wajib, sunnah ketinggalan ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 itu cakupannya ya. Jadi akli, hukum akli. Habis akli barulah masuk kepada syar'i. Terakhir hukum di hukum yang bangsa keadaan ya. Hukum yang terjadi karena sebuah tradisi lama mengakar di sebuah tempat, jadilah hukum ya. Kayak kita di sini orang Jakarta biasa melakukan 7 hari, biasa melakukan maulid, haul ya. Kalau kita mandang kepada hukum adi, maka masuk kepada hukum. Artinya apa? Bisa jadi orang yang melaksanakan itu akan adanya protes-protes atau adanya sanggahan dari orang yang biasa melakukan itu. Ngapa sih lu nggak maulid, ngapa sih lu nggak ini ya, itu kan berarti ada protesan dari orang-orang yang biasa ngelakuin. Jadi hukum, karena kenapa? Mereka nganggap itu sebagai hukum, bukan lagi sebagai tradisi. Itu hukum adi. Tapi di antara yang paling penting itu adalah yang tadi, yang paling penting kita dasari, kita pelajarin dulu hukum akli, hukum yang masa akal. Jadi ini kita dikasih akal sama Allah, kita pakai ya. Kita dikasih akal sama Allah, kita pakai. Masih muda akal pakai, kagak pakai tumpul. Ibarat pisau dipakai buat gorok kagak mempan. Jangan kata gorok kayu, gorok kertasnya kagak bisa. Itu karena apa? Karena nggak sering dipakai. Masih muda belajar ya, masih muda belajar. Ya benar. Kalau di sekolah benar. Yang di sanawiyah ya ngapal, disuruh ngapal gitu. Masing-masing ada lapangan terjangnya masing-masing. Yang di umum benerin sekolahnya, rajin, yang lebih rajin jadi orang masih muda. Yang di sanawiyah disuruh ngapal mulu, kerjain aja. Emang itu tugas kita, masih belajar, masih muda. Kenapa? Tadi kita pakai akal kita, karena itu adalah pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita hambanya. Bahkan orang itu dikatakan tidak sempurna agamanya manakala akalnya nggak ada. Artinya orgil atau DGJ. Mau dikata orang gila? Mau nggak dikata orang gila saja, Li? Mau dikata orang gila? Mau dikata orang ODGJ? Iya, makanya ngaji ya, ngaji biar rajin ya. Jadi kita tahu perkara yang sebelumnya kita tahu. Termasuk apa? Termasuk cara kita mensyukuri nikmat adalah dengan kita ngaji dan kita belajar. Begitu. Tadi apa tuh saya ngomong? Orang itu dalam beragama tidak dikatakan sempurna agamanya manakala tidak ada akalnya. Ini adalah seorang ulama namanya Imam Ibnu Juraid. Beliau pernah berkata begini, "Qiwamul mar'i aqluhu waladina liman la aqlalahu." Qiwamul mar'i aqluhu. Barang paling mulianya yang menempel kepada seseorang itu adalah akalnya. Jadi barang paling mahal yang ada di tubuh kita akal kita. Manakala akal kita masih sehat, kita masih waras, masih bisa nyari duit, masih bisa menghindarin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Coba kalau nggak ada akal kita, udah kagak sehat, telanjang kita jalan di kampung, bener gak? Telanjang di kampung, buka baju, kalian kagak ngemikirin. Kenapa? Karena udah nggak sehat akalnya. Nah, kalau makan karena masih sehat lah kita bisa pakai itu ya. Kita malu kalau telanjang nggak pakai baju atau segala macam. Kenapa? Karena masih sehat akalnya. Yang kedua, waladina liman la aqlalahu, dan tidak sempurna agama seseorang bagi orang yang tidak ada akalnya. Artinya dia nggak mau belajar, nggak mau mengaji dalam urusan ilmu agama, atau yang terjun di ilmu umum juga sama ya. Kalau kita mau sukses misalkan di bidang apa, matematika, fisika, biologi dan segala macamnya, bisnis, ya kita harus belajar. Intinya semua itu perlu adanya peran akal di situ. Terlebih lebih dalam urusan agama ya, karena itu adalah muamalah kita sehari-hari ya, muamalah kita sehari-hari, adanya sholat, adanya segala macam itu kan ya dalam bab agama. Itu namanya hukum syar'i tentang akal ya. Bahkan imam kita Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Beliau pernah mengubah syair ya.
Syair itu kalau bahasa kita di sini semacam prosa ya, puisi. Imam Syafi'i pernah berkata begini, dengerin nih ya. Wa man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, orang yang ogah ngerasain kehinaan belajar sedetik aja, saatan sedetik dia ogah ngerasain tuh gak enaknya belajar, capek sekolah dari pagi sampai sore, malamnya ngaji atau les, disuruh kerjain PR malamnya, disuruh ngapal surat ini sampai surat ini, dia nggak mau ngerasain tuh lelahnya belajar. Apa ininya, dampaknya tajarru'a ka'sal jahli tula hayatihi, dia bakalan meneguk kebodohan, dia bakalan meneguk gelas kebodohan sepanjang hidupnya, mati sampai mati itu ke bawah. Kalau orang itu udah bodoh, telanjuran bodoh, malas belajar. Ya, misalkan umur 40, dari masih muda dia mau belajar, udah umur 40 udah punya keluarga atau berkeluarga lah, jangan 40. Misalkan gitu dia malas, masih muda malas, begitu udah berkeluarga susah dah, udah gak mau begitu, karena harus ada tanggungan nyari duit. Ya, makanya sekarang masih muda belum punya tanggungan, banyak yang belajar. Yang kedua, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Orang yang dari mudanya ogah belajar, ogah ngaji, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka takbirkanlah 4 takbir karena kematiannya. Tuh orang masih hidup tapi ogah belajar, ogah ngaji, takbirin aja jadi bangkit orang. Bangkit hidup dikatanya. Maka dulu saya sering di pondok itu banyolana begini, ada orang nih ngaji tidur asar. Tuh sembahyang tuh lagi tidur tuh. Beneran itu. Kita bercandain begitu teman-teman kita tuh. Pagi asar nih mau ngaji, dibangun nih kagak bangun. Tuh kita sembayangin, ayo bikin jamaah. Allahu Akbar, dibangun kaget. Kenapa? Karena begitu panyolannya. Orang yang dari mudanya ogah belajar, ogah ngaji, takbirin aja 4 kali seakan-akan dia adalah bangke. Orang udah mati. Ngapain dia hidup? Kagak ada manfaatnya jadi orang. Gitu kan? Ya. Jadi masih muda tuh, gunain waktu kita sebermanfaat mungkin. Nah, itu. Kembali lagi di sini. Kedua, telah diketahui pula bahwasannya tiap-tiap i'tiqad, keyakinan yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli. Tadi ini yang saya sebutin ya, wajib yang bangsa akal. Bagi mu'taqidnya, yakni yang diiktikadkan baginya, ya. Jadi apa namanya itu, sesuatu yang tersandar atau tersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ranahnya kepada wajib akli. Kita bisa mengenal Allah itu karena adanya ciptaannya, ya. Itu namanya disebut ayah kauniyah, tanda-tanda kebesarannya melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah itu memang secara kasat mata nggak kelihatan oleh kita, jangan bercanda aja, ntar ditepok malaikat lagi dari samping, ya. Dah tuh. Jadi Allah itu, kita bisa mengetahui Tuhan kita dari mana asalnya? Dari proses pemikiran kita melihat kepada ciptaan-ciptaan yang begitu besar. Adanya langit ini Allah ciptakan begini, semuka bumi ini kagak ada tiangnya, bagaimana adanya itu? Ya. Allah menciptakan langit tapi nggak ada tiangnya, kan kita bingung. Kita aja bangun rumah kalau nggak ada tiang, nggak ada pondasi, jatuh rubuh. Ini langit Allah bikin kagak ada tiangnya. Emang ada tiang langit? Kita lihat ada nggak? Kagak ada tiang langit. Bumi ya, tunjuk berapa dalam untuk kita tembus dalam banget. Gunung ya, Allah kasih sebagai paku bumi. Laut begitu, air apa namanya, luas sekali. Begitu ikan nggak ada yang ngasih makan, nah hidup gitu, segala macam dah tuh ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu menunjukkan bahwasannya ada yang menciptakan gitu. Itu namanya proses wajib akli. Jadi akal kita di situ berpikir. Makanya bahasanya itu dalam Quran, afala ta'qilun. Apakah engkau tidak berpikir wahai orang-orang mukmin? Itu Allah ngajak ngomong kepada orang-orang yang mau berpikir aja dah. Kalau orang-orang ateis juga mikir udah amat urusan lu gitu. Allah udah bilangin afala ta'qilun, apakah engkau mau berpikir? Masa iya sih lu ada sendiri? Gak mungkin ya. Masa iya sih ada sendiri, pasti ada yang nyiptain.
Maka itu apalah tangkilun, apakah engkau tidak mau berpikir? Berarti Allah ngajaknya orang-orang yang mau berpikir aja. Orang-orang yang mau berpikir kagak diajak ngomong sama Allah. Itu ranahnya wajib akli. Tadi itu ya, adanya sifat wajib, ada kalanya sifat mustahil dan jais. Ketiga, telah diketahui lagi sini ya. Ketiga, telah diketahui pula bahwasannya wajib bagi Allah Ta'ala tanazzuhu ta'ala anil agradi, dan mustahil padanya lawanannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada segala macam tujuan-tujuan. Jadi ini halaman ini kita baca ini kesimpulan dari pelajaran yang kita udah baca sebelumnya ya. Tentang hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Terus tadi apa wajib akli. Yang ketiga adalah kemarin tuh tanazzuhu ta'ala anil agradi. Allah itu bersih daripada segala macam tujuan-tujuannya. Jadi Allah itu tidak wajib bagi sesuatu. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Itu ada dalam matan Zubat Imam Ibnu Ruslan. Fardun 'alan nasi imamun yansibu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan sesuatu meskipun isinya maslahat ya. Meskipun isinya maslahat tapi Allah itu enggak wajib memberikan mengerjakan sesuatu. Kalaupun Allah berikan itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya. Kita ibadah dikasih pahala itu bukan berarti Allah wajib kasih kita pahala buat beribadah, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kagak mau ibadah, orang yang maksiat, Allah nggak wajib memberikan dosa, tapi ada keadilan Allah di situ, ada hisab. Kalau Allah sama ratain semuanya, antara yang ibadah kagak enak banget ya. Hidup nggak ibadah masuk surga, enak banget. Adanya keadilan Allah di situ, adlullah, keadilan Allah, pengadilan Allah. Jadi suci Allah daripada segala macam tujuan-tujuan terhadap ciptaannya. Dan mustahil padanya lawanannya. Mustahil apa? Berarti Allah itu berbutuh, ya berhajat kepada ciptaannya, itu mustahil. Allah nggak berhajat. Ya. Bahkan mengutus seorang nabi, ya itu adalah sesuatu yang boleh aja bagi Allah. Allah mengutus Nabi kita Muhammad itu bukan sebab kewajiban, tapi perkara yang mubah. Kenapa? Untuk menyampaikan ajarannya melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah nggak mengutus Nabi, Allah tetap sebagai Tuhan. Ya kemarin yang saya sudah sampaikan di sini, sekalipun seluruh manusia ini nggak ada yang nyembah Allah, Allah mah tetap sebagai Tuhan. Gitu. Jadi bukan berarti Allah nggak ada yang sembah, Allah runtuh sebagai Tuhan. Tetap Allah sebagai Tuhan meskipun ada yang menyembahnya. Nah, itu. Jadi mustahil Allah itu lawanannya berarti Allah berbutuh atau berhajat kepada makhluknya. Kalau kita sama makhluk ya berbutuh, saling butuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Gitu. Saling berbutuh. Tapi berbutuhnya kita hendaknya kita ya karena lagi forum mengaji, butuhnya kita sama makhluk seyogianya butuh sama orang-orang yang benar ya, orang-orang yang benar. Ini lanjutan kita kepada masalah akal tadi itu ya, masalah akal, masalah tentang belajar atau mengaji. Dalam urusan kita bergaul pun butuh hendaknya kita tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong antara perbuatan baik dan ketakwaan. Artinya kita nyari teman itu atau bergaul pun harus kita pilah-pilah ya. Ini bukan berarti kita jadi orang milih-milih, ya emang mesti begitu. Kalau nggak begitu, ya ribet jadinya, ya jadi serba salah kita. Artinya dalam artian kita berteman itu ada kalanya kita memiliki sebuah pegangan teman kita yang bakal kita pegangan kita nih, wah ini sekiranya dia teman akrab saya nih karena dia orang benar. Nah itu kita punya satu begitu tuh. Atau yang kedua kita punya yang emarane bergaul aja. Jadi begitu. Karena apa? Karena yang namanya sifat itu manusia bisa menular kepada yang lainnya. Ini sering nih ibarat orang dulu sering bilang gini. Orang tuh kalau sering main sama tukang minyak wangi bakalan wangi. Orang kalau main sering sama tukang ikan amis atau segala macam. Itu peribahasa yang dalam sekali tuh nilai kehidupannya itu.
makna filosofi dalam sekali. Jadi kalau orang sering main sama tukang minyak wangi, kebagian wanginya, meskipun dia kagak jadi tukang minyak wangi, minimal kebagian. Emang tadi saya bagi minyak wangi, emang saya suka minyak wangi tuh? Bukan, emang karena saya dapat minyak wangi, ya saya kasih aja teman-teman. Itu maknanya ke situ. Jadi yang namanya sifat juga bisa nular. Sifat buruk seseorang itu bisa menular kepada kita. Ya kita main sama orang yang bejat mulu, bejat juga kita jadinya. Meskipun kita nggak melakukan seperti dia, minimal kita tertuduh melakukan seperti itu. Nah, makanya ada peribahasa bahasa Arab itu ada bait syair, kata ulama, ikhtar li suhbatika man ata'a inna tibah atas rikut tibah. Pilihlah olehmu akan teman kamu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Kita jangan bangga punya teman pentolan, jangan bangga ya. Jangan bangga kita punya teman pentolan, punya teman yang udah ngelawan kamu SMP sana menang mulu, yang tawuran paling banyak. Jangan bangga begitu. Punya teman yang baik-baik aja ya, yang baik-baik, yang benar-benar. Dari sekarang kita upaya ini, mumpung saya kasih tahu sekarang nih ya. Ini sebagai termasuk kewajiban moral bagi saya memberikan ini nasihat ini kepada teman-teman sekalian, biar nggak salah pilih teman ya, biar nggak salah pilih teman, karena kita berhajat sama orang gitu, berhajat sama sesama orang. Maka kalau kita itu berhajat sama orang, carilah hajat yang bagus ya, bobot yang bagus, jangan sembarangan nyari. Sekalipun kita bergaul, ya cukup bergaul di sekolahan gitu atau segala macam dah teman-teman. Jangan sampai berlebihan ngikutin dia. Kita jadi orang kudu punya kudu punya wibawa juga. Jangan dikit-dikit giring sini mau, giring sono mau, jangan. Itu orang namanya nggak punya prinsip. Kalau punya prinsip, kalau kita punya prinsip, biar kata kita digoyang gimana, jangan, nggak mau. Digoyang sini nggak mau, goyang sini nggak mau, itu bukan prinsip gua. Itu baru laki itu. Kalau diajak sono mau, digiring sini mau, itu namanya kayak orang labil, nggak punya prinsip. Jadi laki kudu punya prinsip ya. Kalau diajak begini ogah tuh nggak bener, begini ogah tuh kagak bener, itu begitu laki itu ya, laki itu begitu. Jadi prinsipnya bagus ya. Jadi tadi tuh kembalinya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan saling tolong menolong dalam alal ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Jangan ada yang sono minta, misalkan, gue nyebut dong SMP lu 1 buat jadi inian gua, bantuin pasukan gua. Jangan mau buat gitu-gituan. Buat jarang SMP sono, bantuin gua dong pasukan SMP lu 1 buat bantuin jarang kamu sono. Jangan mau ya, jangan mau tuh segala macam. Itu namanya kita membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan. Jadi kudu punya prinsip jadi laki, jangan dikit-dikit diajak ini mau, ya, itu namanya punya prinsip. Keempat, tanggung. Telah diketahui pula bahwasannya wajib bagi si baharu, maksudnya adalah makhluk atau alam semesta, tiada memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan kuatnya, dan mustahil padanya memberi bekas itu ya. Jadi makhluk itu nggak bisa memberikan bekas, baik dengan wataknya sendiri atau dengan kekuatannya. Jangan kata pakai kekuatan ya, jangan kata ikhtiar. Watak kita pun kita nggak bisa memberikan bekas apa-apa ya. Kita makan itu, kalau kita bicaranya hakikat, kita makan itu bukan karena kita yang makan, tapi karena Allah yang kasih. Ini kalau bicaranya hakikat. Kita minum nggak jadi aus lagi, itu bukan karena kita minum, tapi karena Allah yang ngasih kita minum. Itu maksudnya situ. Jadi makhluk itu nggak bisa memberikan bekas dengan tabiatnya atau kekuatannya, dan mustahil padanya memberi bekas itu. Ya, kemarin tuh yang saya sering ceritain yang gunung meletus, tsunami, gempa, longsor, itu adalah kalau kita bicara hakikat, Allah yang nyuruh, meskipun itu adalah ikhtiar dia. Ya gunung meletus, tapi Allah yang nyuruh. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.